Tanya sebetulnya dengan ketahanan energi ya, karena salah satu faktor di dalam ketahanan energi itu adalah security of supply, ya, ketersediaan pasokan. Ya, otomatis apabila kita bisa mendapatkan harga yang bagus, ya, itu pasti akan mengurangi daripada BBP, ya, BBP kilangnya gitu. Nah, kalau sudah kita ngomong BBP kilang, ya otomatis harga jual nanti begitu dia jadi BBM jadi, ya itu akan bisa lebih efisien. Nah, apalagi kalau itu nanti kita jual ke masyarakat dalam bentuk beberapa hal yang disubsidi, otomatis juga akan mengurangi daripada subsidi. Jadi masuk akal dalam konteks keinginan, ya, dalam konteks keinginan karena terpenuhinya aspek daripada ketahanan energi nasional, yang kedua juga lebih efisien. Itu apabila kita hanya mendasarkan kepada kebutuhan dan keinginan. Ya. Namun demikian memang kami menyadari ya demi daripada ketahanan energi tersebut tentunya proses penyelesaian pembelian terutama untuk negara yang kebetulan berkonflik secara internasional yang ada satu implikasi hukum, yaitu menjadi masalahnya tidak sesederhana apabila kita membeli di tempat yang tidak berkonflik. Yang otomatis kalau di tempat yang tidak berkonflik, ya mereka market price didrive oleh dunia pasar gitu ya kira-kira, dan harganya mungkin tidak bisa seperti yang ditawarkan oleh negara yang berkonflik. Nah ini yang menurut saya yang dikesankan paling tidak dari apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu mengenai kenapa ini tidak bisa cepat terrealisasi. Nah, ya saya yakin sekali ya karena Pertamina itu adalah BUMN dan saya yakin pasti mereka berkomunikasi ya dengan kantor Marinvest dan juga dengan stakeholders yang lain, apalagi kalau sudah menyangkut mengenai impor. Jadi saya juga bingung kalau misalkan beberapa institusi surprise gitu, dan yakin mereka pasti akan melihat gitu ya apa yang menjadi barrier gitu di dalam pembelian. Karena kan tentunya tidak cuma hanya aspek komersial semata yang kita lihat dari tadi untung rugi gitu, tetapi juga ada implikasi hukum. Nah ini yang menurut saya mungkin pada gilirannya pasti mereka akan menyampaikan, ya pemerintah pasti akan melihat dan menengahi masalah ini sehingga permasalahannya apakah mesti diselesaikan dengan B2B, kalau misalkan itu konsekuensi hukumnya cukup signifikan, ya mungkin diselesaikan dengan cara government to government, itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Saya kurang tahu karena saya tidak terlibat di dalam proses negosiasinya, tapi saya melihat di dalam aspek ketahanan energinya, maka saya yakin permasalahan ini bisa diselesaikan, apalagi kalau itu diucapkan oleh Menko Marinvest dan sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, dan tentunya nanti pasti akan dikaji secara utuh gitu ya implikasi komersialnya dan juga bagaimana pengaruhnya dengan global bonds misalkan yang selama ini sudah diraih oleh BUMN kita. Itu kan tentu hal-hal yang faktor-faktor yang pasti akan dipertimbangkan di dalam proses pembelian ini. Jadi ini tidak sesimpel sekedar melihat murah dan langsung kita ambil, tetapi ada satu implikasi-implikasi yang saya yakin mereka pasti akan mengkajinya, karena tidak mungkin negara dalam hal ini melihat sesuatu yang di depan mata yang menekan subsidi kita, karena defisit current deficit account kita atau defisit transaksi berjalan kita kan salah satu faktornya adalah impor daripada BBM, dan itu mempengaruhi APBN kita. Jadi saya yakin ini menjadi keseriusan dan pasti akan dicari jalan keluarnya. Oke, baik. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Pak Satya, apakah melihat implikasi-implikasi yang mana juga tidak terjadi impor minyak dari Rusia selama mungkin kurang lebih 5 bulan ke belakang ini, Anda melihatnya Rusia juga selektif untuk menjual kepada calon pembelinya? Karena memang kalau kita ketahui Indonesia juga cukup dekat dengan negara-negara NATO dan juga di Amerika Serikat. Ya, sepanjang yang saya ketahui bahwasannya dengan adanya hambatan untuk mengekspor di Eropa, itu tentunya mereka mendivert beberapa kargonya ya, dalam hal ini tankernya itu ke beberapa lokasi termasuk Asia menjadi sasarannya. Jadi sebetulnya
bagi Rusia adalah bagaimana dia masih bisa menjual produknya karena itu merupakan bagian daripada pendapatan negara, dan perlu diketahui bahwa produksi mereka di atas 10 juta barel ya, dan yang diperdagangkan itu bisa sekitar 3 jutaan gitu kira-kira. Nah, yang pernah saya dengar gitu, sehingga memindahkan dari satu lokasi destinasi ke tempat yang lain itu saya pikir menjadi satu strategi perdagangan, dan kenyataannya juga Cina dan India mereka membeli, ya kan, sehingga walaupun mungkin volumenya tidak sebesar dari supply yang selama ini diberikan kepada Eropa. Jadi sanksi-sanksi yang dilakukan itu tentunya menghimpit Rusia dalam arti kata mereka untuk memperoleh pendapatan negaranya atau revenue-nya dari ekspor daripada minyak ya. Maka kita melihat dinamikanya ini sangat menarik ya dari hari ke hari ya, karena ada beberapa konsekuensi, misalkan harga minyaknya di-peg ya, ada satu cap gitu yang diperlakukan kalau dia $60 per barel ke bawah, itu mungkin insurance company masih bisa masih bisa melindungi ya, jadi kapal dan insurance international club insurance yang mereka masih bisa memperlakukan, dan begitu mereka di atas 60, nah itu baru ada aturan-aturan yang tidak mudah, ada arrangement daripada insurance yang tidak mudah. Itu yang saya dengar dari dinamika yang ada di Rusia, dan kita mesti ingat ya, untuk mengcap sampai 60 itu kan juga tidak mudah, dan mungkin bagi Rusia juga sedikit banyak merugikan ya, karena kita kan tidak tahu kalau Cina nanti dibuka PPKM-nya secara utuh, otomatis demand akan cukup tinggi, ya, itu juga pasti akan mempengaruhi harga ya secara internasional. Jadi ini saya melihat masih berfluktuasi dari waktu ke waktu dan cukup dinamis gitu.